Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran sobat-sobat semua ya, yang mencintai budaya spiritual. Ya. Saya tuh kadang-kadang berpikir kalau ada di mall itu ada diskon 50% gitu. 50% itu setengah ya kan. Oh ini jangan-jangan ini orang-orang spiritual ini. Setengah edan ya. Gitu 50%. Oke, saya mulai ya dengan Tepo Palupi. Ya. Apa sih sebetulnya artinya Tepo Palupi? Ya, itu dari bahasa Jawa ya. Itu sebetulnya hanya merupakan ungkapan yang makna etika dan sosial, ya, bermakna etika dan sosial. Maka secara harafiah ya dan filosofis, tepo itu berarti memperhatikan, mempertimbangkan. Ya. Kalau palupi itu artinya perilaku atau tindakan atau memasukin satu pengalaman hidup itu palupi. Maka keseluruhan tepo palupi itu berarti sikap, ya, sikap yang melihat situasi, sikap tenggang rasa, ya, mampu menempatkan diri, menghargai orang lain, dan menyesuaikan tindakan berdasarkan situasinya, serta mengerti kira-kira pengalaman orang lain, perasaan orang lain. Ini mencerminkan empati dan kebijaksanaan dalam perilaku, ya, terutama interaksi sosial ya. Makanya saya tadi pakai judul empatik ya, empatik. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini itu sebetulnya lebih apa ya, lebih simpel gitu, yaitu tenggang rasa dan bijak dalam bersikap berdasar pengalaman dan keadaannya orang lain. Jadi kita tuh mengerti keadaan orang lain. Tetapi kalau di Jawa itu banyak sekali pengertiannya lebih halus lagi tentang kesadaran dan sebagainya. Kalau ingin dipakai dalam kalimat sebetulnya ya tentu ya tepo palupi ini kalau dalam bahasa Jawa wong urip bebrayan iku kudu bisa tepo palupi supaya ora gawe susah liyan. Kita harus bisa menyesuaikan supaya tidak ada sesuatu yang kurang enak dari orang-orang lain. Jadi hidup bermasyarakat ini ya. Senajano panjenengan luwih dhuwur pangkate, tapi tetep kudu tepo palupi marang wong cilik. Jadi meski kita tuh berpangkat tinggi, kedudukan, derajat, kekayaan ya, tapi kita harus tetap tepo palupi pada orang yang di bawah kita. Jadi orang Jawa itu apa-apa dihargai kok. Jadi tepo palupi kuwi tondo yen menungso wis pinter ngerasakake rasa. Nah, ini masuk ke dalam rasa. Jadi tepo palupi itu tanda bahwa seseorang telah pandai merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini itu versi bahasa Indonesia itu menjadi sangat umum, tetapi kalau bahasa Jawa itu sangat mendalam. Gitu. Dalam hidup bermasyarakat penting untuk memiliki sikap tepo palupi agar bisa saling menghargai, itu bahasa Indonesia. Seorang pemimpin sejati tidak hanya tegas, tetapi juga tepo palupi terhadap rakyatnya. Harus ada tenggang rasa. Ya. Sikap tepo palupi mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang. Nah, dalam hal meditasi lah ini ya. Apa yang berkaitan dengan kata tepo palupi ini? Pertanyaan ini dalam dan menarik ya. Bahwa konteks meditasi istilah tepo palupi ini sangat relevan dan bahkan bisa menjadi salah satu pilar kesadaran spiritual.
kalau kita mau betul-betul merasakan ya, itu jadi pilar kesadaran spiritual. Jadi ada hubungannya. Jadi untuk meditasi Tepo Palupi itu harus ada hubungannya tetap ya, sebagai landasan ya, dengan kesadaran penuh atau mindfulness ya. Dalam meditasi kita diajak untuk menyadari pikiran, perasaan, dan situasi tanpa menghakimi. Loh, ini yang sulit. Tanpa menghakimi. Misalnya kita ada di tempat perkawinan. Wah, kok ora srek ya. Wah, kok gini ya. Wah, kok fan-nya apa, kipas anginnya gerah nih. Itu harus dirasakan, bisa tetap tidak menghakimi. Wah, ini sing gawe mantenan itu ora bener. Enggak boleh. Tepo Palupi adalah kemampuan untuk justru menyelaraskan diri dengan apa yang ada di situasinya. Contoh misalnya dalam meditasi ya, dalam meditasi itu kita menyadari bahwa emosi dan memposisikan diri dengan welas asih sebagai karunia. Tepo Palupi dalam samadhi sosial itu bisa dikatakan bertopo ngerame. Jadi kita sedang mengheningkan cipta di tempat yang rame, ya, di kantoran atau di mall atau di apa, tapi kita duduk sambil mengheningkan cipta. Itu bisa ya. Jadi konsep ini bisa dikembangkan bersemedi di tengah dunia. Ya, jadi membutuhkan Tepo Palupi. Agar tidak larut dalam ego, praktisi harus peka terhadap getaran batin orang lain. Ya, menyesuaikan energi dan tetap menjaga ketenangan dalam interaksi sosialnya. Jadi Tepo Palupi itu sebetulnya juga pengendalian diri loh. Kalau di Buddha itu samsara ya. Samvara bukan sara, samvara. Dalam tradisi meditasi juga pengendalian diri bukan semata menahan, tetapi memahami waktu dan tempat untuk bersikap. Jadi Tepo Palupi itu mengajarkan sadurunge tumindak rasakno rasane liyan sik. Jadi sebelum kamu tuh bertindak, kamu merasakan dulu dong. Kalau orang lain gimana? Meresapi orang lain. Jadi itu kuncian latihan batin sebetulnya. Kunci latihan batin. Kita memasukin satu acara-acara webinar saya, kadang masuk ke dalam kasepuhan. Bagaimana perilaku kita? Bagaimana Tepo Palupi sebagai jalan menuju rasa sejati? Ya. Meditasi mendalam menuntun kita untuk mengaktifkan gati rasa, kesadaran rasa ya. Bukan hanya pikiran dan tubuh aja. Jadi Tepo Palupi itu sebetulnya melatih kita untuk membuka pintu rasa sejati, merasakan penderitaan, kebahagiaan, getaran hidup tanpa menguasai, tetapi bisa menyatukan. Nah, ini yang kan sulit. Tanpa menguasai tapi bisa menyatukan. Ini bahasa-bahasa meditasi memang nggak gampang. Afirmasi meditatif ya terkait Tepo Palupi ya, dalam bahasa Jawanya antara lain ingsun eling lan waspada. Tausah tansah Tepo Palupi sinau saka rasa nyawiji marang urip. Ingsun eling lan waspada. Tansah Tepo Palupi sinau saka rasa nyawiji marang urip. Jadi aku ingsun ya, aku senantiasa sadar dan waspada. Selalu tenggang rasa, belajar dari rasa, menyatukan segalanya menjadi dalam satu kehidupan. Nyawiji marang urip. Kalau kita semua ingin ya
semuanya bisa kita beberkan dengan halus ya, baik itu dengan meditasi ya, dengan satu afirmasi yang halus ya, bahwa Tepo Palupi sebagai meditasi rasa dan kebijaksanaan sosial. Meditasi rasa lan kawicaksanan sosial. Di tata cara awalnya ya mari kita semua duduk tenang ya, duduk santai mencari tempat yang posisi yang menyenangkan, tutup mata perlahan-lahan, tarik napas sambil menyinggol sengau, cukup 3 kali ya, tarik napas panjang ya, menyinggol sengau, tahan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, kemudian hembuskan. Nah, 3 kali cukup ya, tarik napas hidung, menyinggol sengau, tahu menyinggol sengau ya, saya udah ngelatih waktu kemarin, Rabu kemarin, pelan-pelan itu. Tahan, 1, 2, 3, 4, hembuskan. Maka nanti kita mendengarkannya dengan musik sambil saya berikan satu tuntunan. Tenangkan, tutup mata perlahan-lahan, tarik napas dalam-dalam, menyinggol sengau, hembuskan pelan, ulangin 3 kali. Ingsun eling awak iki dudu siji-sijining urip, nanging bagian saka sesrawungan. Jadi aku sadar diriku bukan satu-satunya yang hidup, tapi bagian dari jejaring kehidupan. Saben napasku tak nggayuh rasa liyan, tak rasakake, tak mangerteni. Jadi setiap napas harus coba merasakan kehadiran orang lain, meresapinya dan juga menghayatinya.
yen liyan sambat, aku ora mung krungu, nanging melu ngrasakake. Jadi ketika orang lain mengeluh, aku tidak hanya mendengar, tapi turut merasakan. Tepo palupi iku dudu ming sopan santun, nanging kawicaksanan saka rasa kang linuwih. Jadi bukan sekedar kesopanan, tetapi kebijaksanaan dari rasa yang mendalam. Nah, makanya tepo palupi ini ya, dengan meditasi ini nyawiji marang rasa semesta. Aku ana bareng karo kabeh kang urip, menyatu dengan rasa semesta. Aku hadir bersama semuanya yang hidup. Jadi meditasi-meditasi ini dengan perasaan yang mendalam, dengan tepo palupi, merasakan situasi keadaan sekelilingnya, kemudian merasakan orang yang sambat, orang yang sedang mengeluh dan sebagainya. Ini kalau dilatih terus ya, kita nanti berjalan itu orang melihat ada perasaan yang lain melihat kita. Iki wong wicaksono, iki wong bener-bener. Itu ada gunanya jadi. Maka sebetulnya ingsun tumindak kanthi rasa, rasa tumindak kanthi pangerten, pangerten nggawa katentreman. Jadi aku bertindak dengan rasa. Rasa itu bertindak juga dengan pengertian. Nah, pengertian ini ternyata membawa kedamaian di dalam lingkungan kita. Ini latihan meditasi tepo palupi itu sebisa mungkin dilanjutkan dengan cara-cara kalian sendiri. Tepo palupi sangat sederhana. Bagaimana merasakan yang lain. Ya. Ingsun tumindak kanthi rasa. Jadi saya bertindak dengan rasa, bukan dengan gerakan raga dan sebagainya. Ya. Rasa bertindak dengan pengertian. Jadi ingsun atau aku tumindak kanthi rasa, rasa tumindak kanthi pangerten. Jadi bagaimana kita bisa mengerti? Pangerten nggawa katentreman. Sampai di pengertian ini kita membawa ketentreman, kedamaian. Nah, di situ makanya kalau kalian itu meditasinya khusus tentang Pak Retno Palupi, tentang Tepo Palupi ini, boleh dipastikan kalian ada di kantor, kalian berjalan di masyarakat, itu dinilai. Orang tuh melihatnya tuh senang. Orang itu melihat kita tuh tentrem. Nah, itu sebetulnya memang sebetulnya termasuk yang disebut kalau di dalam sastra Jendra, yaitu semacam ajian. Gitu. Semacam ajian. Mungkin bisa disebut aji pengasihan misalnya, bisa. Ya. Jadi kita sering berlatih itu sangat sangat penting gitu. Kita bisa merubah karakter, merubah aura, ya, merubah apa yang dilihat orang itu menjadi semacam berkesan, bukan bersinar, tetapi ada sesuatu kedamaian. Nah, itu penting, ya.
dalam sastra Jendro itu sering disebut ajian ya, ajian pangrasa sejati. Ini merupakan ilmu kesadaran rasa sebagai jalan kasampurnaning hurip. Ini akan membawa kita kepada kesempurnaan hidup. Aji pangrasa jati ini kita singkat APS nanti di SLA itu. Kita singkat APS. Posisi APS dalam sastra Jendro itu adalah rasa merupakan pusat kesadaran manusia. Pikir adalah pengarahnya. Ya. Rogo adalah wadah. Ya. Jadi rasa yang tidak ditata akan menjadi menyeret pikiran, merusak raga, dan juga menjauhkan sukma kita dari asalnya. Makanya APS atau ajian tadi ya, aji yang di dalam sastra Jendro disebut aji pangrasa jati ini ya, itu merupakan gerbang utama untuk membuat kepribadian kita. Tanpa APS, laku spiritual hanya jadi pengetahuan. Kalau dengan APS, pengetahuannya bisa menjadi lebih hidup. Jadi definisi APS nanti di dalam ajaran sastra Jendro kita ya, itu merupakan ilmu untuk menyadari, menata, dan memurnikan rasa agar manusia mampu hadir secara empatik, sadar, dan berdaulat di tengah kehidupan dunia. Tuh. Di latihan meditasi ini sebetulnya tidak perlu mengikuti kata-kata saya, tapi pikirkanlah esensinya itu tadi. Esensinya itu adalah bagaimana regulasi energi rasa kita bikin, kita bentuk. Bagaimana kesadaran afektif tingkat tinggi. Kemudian bagaimana empati sadar dengan batas-batas batin di luar. Jadi jangan salah ya, ini adalah untuk merupakan agar manusia itu mampu hadir secara empatik kesadarannya itu dan berdaulat di tengah kehidupan dunia. Jadi memang kita tidak lepas dari trigati. Gati rasa, dipikir, gati rogo. Tapi sini kebalik, hati pikir, gati pikir itu kita harus jernih, tidak reaktif. Tidak menanggapi situasi yang ada. Kemudian gati rogo, tubuh kita tetap stabil. Jangan sampai bocor energi kita. Stabil, tenang ya. Kemudian gati rasa muncul yang namanya kepekaan. Ya. Welas asih. Ya. Itu muncul. Nah, jika lahir trigati yang manunggal tadi, maka APS tadi yang menjadi kunci aktivasi Triwikromo bisa berlanjut Triwikromonya. Bisa berlanjut untuk kita memasuki ingsun, memasuki keilahian kita. Jangan terlalu dipikir berat, ini enteng-enteng aja. Jadi inilah yang disebut empati yang tidak lagi personal, tetapi welasnya kosmis. Jadi semesta. Jadi bukannya empati kita merasakan ke orang gini-gini sifatnya personal, tidak. Tetapi melainkan merupakan welas kosmis ya, kosmis. Welasnya kosmologi ya, gitu. Jadi APS ini juga bukannya suatu perasaan baper spiritual, tidak. Juga bukan indera keenam kita seolah-olah tanpa kendali, tidak. Bukan pula menyerap emosi orang lain, tidak. Tetapi sebetulnya adalah masalah kepekaan.
kesadaran, empati yang memiliki batas-batas, kemudian welas asih yang menjadikan kita jernih, selalu melahirkan ketenangan bukan kehebohan. Itu makanya tadi kita setelah ini kita coba untuk meditasi. Saya tidak ngomong apa-apa, cuman kalian betul-betul merasakan apa empati itu, bagaimana kita memiliki welas asih kepada orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingsun tumindak kanthi rasa, rasa tumindak kanthi pangerten, pangerten membawa kedamaian. Gowo katen. Pertama, tarik nafas pelan-pelan, senggolkan di sengot, panjang nafas, tahan, perhitungkan 1, 2, 3, 4. Hapuskan semuanya kotoran yang ada di dalam kita. Sambil ingat itu tadi. Aku bertindak dengan rasa, rasa bertindak dengan pengertian, pengertian membawa kedamaian. Ingsun tumindak kanthi rasa, rasa tumindak kanthi pengertian, pangerten nggawa katentreman.
Jadi kalau kita meditasi dengan tema Tepo Palupi ini akan membawa kita menjadi orang yang seolah-olah memiliki kekuatan panutan. Jadi orang itu akan melihat kita lebih tidak nyepelein. Dan kita dengan satu pengertian yang lebih tinggi kesadarannya. Ya. Jadi sesepuh kita dulu dari Tepo Palupi itu pun juga sering menciptakan banyak peribahasa-peribahasa yang kita dengar, tapi kita nggak tahu sebetulnya itu lahir dari mana. Itu lahir dari meditasi-meditasi yang tadi. Ya. Aji Pangroso Sejati. Nah, muncul kata-kata seperti tepo sliro empan papan. Kita harus mampu menempatkan diri dan rosolian secara sadar. Empati yang tahu batas, bukan larut. Ngerti sadurunge winarah. Itu bahasa-bahasa itu sebenarnya lahir dari karena meditasi. Tepo palupi. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi bukan kalah ya, karena kita berani mengalah dengan sadar ya, sehingga ego itu akan menjadi kejernihan batin. Wani ngalah luhur wekasane. Alon-alon waton kelakon. Wah, kita ini udah sangat hafal sekali. Wah, alon-alon wae nanti kelakon. Yaitu kesadaran hadir penuh tetapi tidak tergesa oleh emosi walaupun semuanya tetap berjalan. Alon-alon waton kelakon. Dan juga eling lan waspodo itu dibongkar lagi oleh Ronggo Warsito, itu sebetulnya juga dari kata-kata sesepuh kita. Lahir dari APS tadi. Ajian Panarawang Sujati. Sadar diri dan mawas terhadap gerak dari rasa sendiri. Eling lan waspodo. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Itu juga sama. Bahwa kita ini nggak perlu pamrih kok. Tuhan itu ngerti. Kamu berdoa juga tidak perlu. Tuhan itu ngerti kebutuhanmu. Jadi inilah yang namanya kasepuhan. Ajining diri ono ing lati. Ini juga satu kata-kata yang udah umum kita dengar, tapi kita nggak tahu asal-usulnya. Kesadaran dalam tutur kata, empati terlihat dari cara berbicara. Dari cara berbicara tuh kita bisa melihat kok. Gitu loh. Ini piye ta ki wong ki? Nah, meneng iku emas yen wis kebak rasa. Jadi diam itu kalau kita sadar pasif itu pasti nanti akan kebak rasa, mateng. Meneng iku emas yen wis kebak rasa. Rasa iku guru sejati. Nah, itu sering diucapkan oleh orang-orang. Namun kita juga tidak menyadari bahwa guru yang dimaksud adalah guru yang kita sadari dan kita turuti. Ini namanya guru sejati. Banyak lagi kalimat-kalimat yang sebetulnya merupakan hasil dari pemikiran Tepo Palupi ini. Misalnya seperti ada lagi, welas tan kecekel, sadar tan keseret. Ketika kita itu sudah welasase, kemudian ya semuanya akan ikut kesadaran kita, sadar tanpa seret. Jadi webinar malam ini mudah-mudahan bisa dimengerti sobat-sobat. Nanti
Barangkali kalau ada yang ingin bertanya, monggo saya coba menerjemahkan. Ketika meditasi tadi, apakah kalian semua sudah mendapatkan kerinduan, kesyahduan, ya? Kemudian juga apakah malah mendapatkan gambaran-gambaran tertentu? Monggo silahkan. Atau mungkin akan memberikan sharing kepada kita semua. Saya juga butuh sharing. Ya. Monggo, saya kira yang kalian semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. monggo, sinten niki. Wedi, Romo. Oh, gue Wedi, Mas Wedi, monggo silahkan Mas Wedi. Matur suwun sangat apa pelajarannya untuk meditasi sebelumnya. Eh, Nggih, mungkin sami-sami. yang saya rasakan sih kayak ngeliyep gitu, Romo. Kayak ngeriyep Nggih, mana? saya harap Kayak kayak ke kayak orang ngantuk gitu jadinya. ya, saya Tapi, harapkan itu. nah, terus apa kayak ada orang datang apa gimana kayak gitu, tapi lokasinya di mana kita belum tahu. Mungkin itu aja Nggih, yang saya sharing hari ini. Matur ya, suwun, Romo. nggih, mudah-mudahan itu juga merupakan dorodasih ya. Suatu Pipin, saat pipin. nanti akan kelakon ya, akan kelakon, akan kenyataan. Mudah-mudahan itu juga bisa kalau orang orang meditasi kemudian datang ke suatu tempat kok seperti tempat itu udah merasa familiar ya, itu yang disebut dejavu. Tapi kalau Mas Wedi tadi dugaan saya semacam dorodase. Nanti ada mungkin teman lama datang ketemu atau apa, atau rezeki, atau orang-orang yang tamu-tamu, ya saya nggak ngerti ya itu. Tapi sifatnya memang kadang-kadang hal itu merupakan pertanda. Kita nggak bisa menyepelekan, merupakan pertanda. Ya. Biasanya itu ada nanti kejadiannya. Saya kira gitu. Terima kasih Mas Wedi sudah Matur suwun deh. memberikan masukan, sharing, komentar. Barangkali ada yang lain, mungkin Mas Agung, bagaimana Mas Agung dari Banjarmasin, monggo silahkan Saya mengikuti mawon. mengikuti. Tapi tadi merasa enak enggak itu meditasinya? Iya, Bapak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya bisa menuntun untuk lebih bagus ya, sehingga nanti itu sebetulnya sudah merupakan triwikromo ya. Kalau kita sudah menyatu rasa dan rogo, kemudian saya memberikan kata-kata panduan, itu sebetulnya itu arahnya sudah triwikromo. Jadi panduan saya ini masih ada di pikiran. Nah, jadi pikiran yang menyatu dengan rasa dan rogo itu bisa triwikromo. Gitu. Kecuali saya ngomong apa juga kalian semua udah nggak denger itu, nggak denger malah gerambiang kemana-mana lah, itu masih meditasi biasa, belum samadhi. Ya. Mudah-mudahan kalian nanti mulai ngerti itu maksudnya samadhi, maksudnya meditasi, kemudian bagaimana kita mendapatkan satu fase tertentu ya untuk masuk ke dalam satu bentuk rasa atau kesadaran ya, kesadaran yang kita ini. Mungkin Mbak Tita, ayo ada apa nih selama meditasi Mbak Tita? Tidak ada Romo. Tidak ada loh, biasanya kamu itu peka banget kok. Ini malah nggak ada. Enggak sih Romo, jadi kayak cuman ini aja tampilan ada sesuatu yang dipecat dah gitu aja Romo. Tapi enak nggak tadi situasi meditasinya? Eh adem-adem semeriwing gimana ya Romo bilangnya ya? Ya, Jelasin lah. Iya ya. yang penting syahdu, enak ya itu yang penting. Ya. Itu. Heeh. Itu.
Ya perkara dipecat itu yang dipecat sopo ora ngerti aku. Ya makanya. Iya, nggak ngerti saya. Sopo yang dipecat gitu. Iya. Iya. Ada Mas Sony Ragil barangkali ingin memberikan sharing apa kek. Silahkan Mas Sony Ragil. Monggo silahkan. Belum ada Romo, masih Belum menyimak. ada. Alhamdulillah bisa Nyimak. diikuti. Nyimak dulu ya. Iya. Oke. Neymar Belo, bagaimana kabarmu? Apakah tadi menikmati? Terakhir Romo. Ya, Rahayu. Iya, tadi di musik pertama itu terasa sejuk sekali seperti di alam bebas. Ya, sealam bebas ya. Sejuk Ya, sekali. ya. Ya. Sebetulnya Neymar kalau mau tahu, hari Rabu kemarin itu sebetulnya saya membawakan ini. Tetapi saya lupa langganan Zoom-nya habis. Iya. Jadi cuma ada waktu 40 menit. Lah kita ngobrol-ngobrol udah 30 menit, tinggal 10 menit. Akhirnya ya udahlah kita tutup. Iya, Gitu. habis. Ya habis langganan kita kemarin itu. Makanya banyak yang masuk telat ya. Loh kok nggak ada? Masuk telat nggak ada. Karena apa? Karena memang saya lupa langganannya habis sudah. Zoom-nya ini. Itu Neymar. Ya mudah-mudahan Iya. semuanya baik. Dan ini jangan salah ya. Situasi syahdu yang kalian rasakan itu sudah merupakan healing ya, healer, penyembuhan ya. Itu sudah merupakan spiritual healing ya. Jadi jangan merasa oh aku kok cuman gini lendot-lendot kayak ngantuk gini-gini. Ini sebetulnya healing ya, termasuk penyembuhan, spiritual healing. Nah, itu kalau diperpanjang ya seperti kita minum penenang, ya. Seperti kita minum semacam apa ya, makanan atau buah yang sifatnya sedatif ya, sifatnya kayak ngantuk, kayak enggak gitu. Tapi ini diciptakan bukan dari obat, bukan dari herbal, bukan dari apa-apa, tapi dari situasi kesadaran kita. Itu kita menyembuhkan itu. Kalau kalian itu ngalamin stres dan sebagainya, ya bikinlah begini. Kalau mau minta musiknya nanti saya kirimin musiknya. Nggak masalah itu. Untuk latihan setiap hari. Ya. Untuk healer. Kalian stres, meditasi, nyalain ini. Ini cuma 7 menit kok ini. 7 menit nggak mengganggu aktivitas kita. 7 menit lebih dikit ya. Tidak mengganggu aktivitas kita. Yang pertama pokoknya ingat ya, tarik nafas, senggolkan di sengo. Tarik nafas, senggolkan di sengo, hitung 1, 2, 3, 4, tahan ya. 1, 2, 3, 4, hembuskan. Biasanya menghembuskan ini juga dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya. Tapi otomatis menghembuskan ini pasti panjang, karena ini buangan dari dalam. Ya. Jadi narik napasnya disenggolkan ke sengau. Tuh. Itu sambil sebetulnya itu menarik energi dari alam sebetulnya itu. Menarik energi dari alam, kamu tahan. 1, 2, 3, 4 ini supaya dicerna oleh tubuh, keluarlah yang kotor-kotor. Dihembuskan melalui mulut, biasanya begitu. Ada yang menghembuskan melalui hidung, ya monggo. Yang kebiasaan orang dah. Itu. Kita tutup aja supaya tidak terlalu lama, YouTube-nya juga tidak terlalu panjang. Ya, barangkali kalau ada yang mau minta musik ini, WA saya nanti saya kirim. Gitu, sobat-sobat semua, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini saya membawakan
tema Tepo Palupi ini kita kaitkan dengan meditasi Tepo Palupi. Kita mudah-mudahan nanti bisa dicerna dengan baik. Kemudian teman-teman juga memiliki manfaat dengan meditasi ini, sehingga orang memandang kalian itu lain ya. Memandang kalian itu seperti punya pengasihan ya. Tapi ini bukan ilmu pengasihan, tapi ini aji pangroso sejati. Jadi rasa sejati kita ini hidup ya. Itu membawa kita ini seolah-olah disegani gitu. Seperti kita memiliki sesuatu yang luhur ya, disegani. Saya kira gitu sobat-sobat semua, apa yang saya utarakan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, rahayu. Rahayu, rahayu, depan